Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadia dengan NIM A121-2510020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan memberikan resume dari materi yang kita dapati pada pagi hari ini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Nah, materi yang kita dapati pada pagi hari ini yang dipresentasikan langsung oleh kelompok 2 dengan judul besar materi Demokrasi Indonesia. Indonesia, teman-teman sekalian, secara konsisten sejatinya sudah menerapkan sebuah sistem yang kita kenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, secara esensial, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kedaulatan rakyat yang dijalankan dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur Pancasila. Di dalam sistem ini, roda pemerintahan digerakkan dengan mengutamakan asas musyawarah, mufakat, semangat kekeluargaan, serta budaya gotong royong. Tidak hanya itu, demokrasi Pancasila juga dirancang untuk menjamin tegaknya keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana semuanya berjalan selaras dengan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pondasi utama yang menopang seluruh struktur politik di Indonesia adalah prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan pilar dan dasar yang menegaskan bahwa rakyatlah yang menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Untuk menjembatani kedaulatan tersebut ke dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem presidensial ini, seorang presiden mengemban amanah kekuasaan ganda atau dua amanah sekaligus, yaitu bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kekuasaan tidak hanya berpusat pada satu tangan saja, melainkan dibagi dalam 3 struktur kekuasaan utama demi menjaga keseimbangan, yakni lembaga eksekutif selaku pelaksana undang-undang, lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang, dan lembaga yudikatif selaku pengawas peradilan. Tentu saja sistem presidensial ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan, terdiri dalam penerapan di lapangan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang sangat besar, maka negara kita menerapkan sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan suatu sistem di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Wakil-wakil negara yang terpilih inilah yang kemudian bertugas untuk merumuskan kebijakan, menyusun undang-undang, dan mengambil keputusan-keputusan politik strategis atas nama seluruh rakyat yang mereka wakili. Sama seperti sistem pemerintahan, demokrasi Pancasila ini juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangan yang masing-masing, terutama dalam hal di efisiensi pengambilan keputusan versus potensi terjadinya jarak antar wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilkan. Selain mengenai kekuasaan dan kewajiban, aspek substansial dan demokrasi ini adalah menghormati hak asasi manusia atau HAM. Di dalam menjalankan fungsinya, negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin bahwa pelaksanaan demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif bagi setiap warga negara. Namun, poin penting yang harus kita pahami bersama adalah bahwa di dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia bukan sekedar berbicara tentang kebebasan atau kewenangan mutlak individu. Di dalam setiap hak yang kita miliki melekat pula tanggung jawab dan kewajiban moral sebagai seorang individu. Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan yang kokoh antara hak dan kewajiban warga negara. Sebagai manusia yang bernaung di bawah satu bendera, kita memang berhak memperoleh hak-hak kita, tetapi di saat yang sama juga kita memikul tanggung jawab besar untuk melaksanakan kewajiban kita kepada negara. Roh utama dari demokrasi Pancasila terletak pada prinsip pengutamaan mufakat. Sikap mengutamakan musyawarah mufakat adalah sebuah kesadaran untuk selalu mendahulukan diskusi bersama secara mendalam demi mencapai suatu titik kesepakatan yang disetujui dan dihormati oleh semua pihak. Prinsip luhur ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang secara eksplisit tertuang di dalam silah keempat. Sebagai sarana nyata untuk mewujudkan semua prinsip tersebut, negara kita menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Pemilu memegang peranan yang sangat sakral karena melibatkan 5 dimensi penting, yaitu pengertian pemilu itu sendiri, tujuan pemilu, asas-asas pemilu, peran penting pemilu dalam sirkulasi kekuasaan, serta tantangan pemilu yang harus senantiasa kita hadapi agar prosesnya tetap berjalan jujur, adil, dan demokratis. Sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan ini, teman-teman sekalian, demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, yang senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta sangat menghormati hak-hak dan partisipasi aktif dari rakyatnya. Sekian materi yang bisa saya berikan untuk materi atau topik yang
diimplementasikan atau dipaparkan oleh kelompok 2 dengan judul Demokrasi Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.